Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki punya hukum, cari pacar cukup satu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Bin Subandi. Saya bisa dipanggil dengan Jidan. NIM saya 30525049. Saya di sini akan memaparkan presentasi saya, hasil dari jurnal saya yang saya sudah bikinkan PPT-nya. Yaitu adalah ini, di mana di sini ada peran Pancasila dalam menangkal radikalisme kalangan generasi muda. Slide selanjutnya itu ada implementasi nilai-nilai Pancasila sebelum optimal, di mana penelitian kualitatif deskripsi ini menelusuri implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda di era globalisasi. Hal yang studi perpustakaan menyimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila belum terimplementasikan dengan baik. Terus selanjutnya itu adalah generasi muda acuh, di mana masih banyak generasi muda yang acuh terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu adalah diperlukan penanaman kembali nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Yang ketiga itu ada ancaman globalisasi, nilai-nilai luhur terbaikan karena terhempas pengaruh zaman yang semakin maju. Selanjutnya itu adalah pentingnya Pancasila, landasan ideologi dan moral, di mana peran Pancasila sangat krusial dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan bangsa, terutama dalam menghadapi ancaman radikalisme. Yang pertama itu ada pilar bangsa, di mana generasi muda sebagai penerus dan pilar bangsa memiliki peran strategi dalam mencegah bahan radikal. Yang kedua itu ada landasan efektif, di mana nilai-nilai Pancasila menjadi landasan ideologi dan moral yang efektif menangkal radikalisme. Yang ketiga itu ada upaya preventif, di mana penguatan pemahaman Pancasila dalam pendidikan adalah upaya preventif dan solutif. Selanjutnya itu adalah metode penelitian, di mana kualitatif, deskripsi, analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analitik untuk mengenalikan peran Pancasila dalam menangkal radikalisme, di mana pengumpulan datanya itu adalah deskriptif, analitik, dan studi wawancara dan analisis tema. Selanjutnya itu adalah Pancasila sebagai landasan ideatif radikalisme, di mana generasi radikalisme atau terorisme bertentangan dengan tiga sila utama Pancasila, menjadikannya landasan ideal untuk mengatasi persoalan ini. Yang pertama yaitu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana menolak kekerasan dan memaksakan kehendak sejalan dengan sifatnya kasih sayang Tuhan. Yang kedua itu adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana radikalisme, terorisme tentangan dengan harkat dan martabat manusia yang beradab. Yang ketiga itu adalah sila persatuan Indonesia, di mana radikalisme merupakan persatuan dan keutuhan bangsa dengan menyebarkan kebencian. Selanjutnya itu ada radikalisme agama, bahaya membela Tuhan. Semangat membela Tuhan secara berlebihan dapat berujung pada fanatisme, apologisme, dan terorisme. Ini adalah strategi umat manusia. Yang pertama itu adalah klaim kebenaran. Klaim kebenaran mutlak menuntut kesetiaan dan kesamaan interpretasi, mencap yang berbeda sebagai sesat atau kafir. Yang kedua itu ada semangat militerisme, semangat nasionalisme militer menggunakan segala cara
ekstrim untuk menyelamatkan orang-orang yang dianggap pendosa. Yang ketiga itu ada Tuhan meminta cinta. Ubi carita Deus ibi, di mana ada cinta, disitulah hadir. Tuhan tidak meminta kekerasan atau terorisme. Selanjutnya ada kedudukan Pancasila, pedoman hidup bernegara, di mana Pancasila harus menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia. Penanaman nilai-nilai Pancasila harus terus dibumikan dan diterapkan sejak dini. Yang pertama itu ada falsafah bangsa. Pancasila syarat dengan budi pekerti, syarif, dan moralitas harus diimplementasikan oleh organisasi dan kampus. Yang kedua itu ada benteng pertahanan, dijadikan pedoman berorganisasi sebagai upaya pencegahan radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Yang ketiga itu ada tata hukum, ketaatan terhadap hukum, dan falsafah bangsa adalah wujud nyata menghayati nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya itu adalah 5 sila Pancasila dan prinsip asasi. Setiap sila Pancasila mengandung prinsip asasi yang menjadikan benteng moral dan etika bagi warga negara. Yang pertama itu adalah ketuhanan, kepercayaan, ketakwaan, kebersamaan, beragama, dan terorisme antar umat beragama. Selanjutnya itu ada keadilan sosial, keadilan, kekuasaan, dan kegotong royongan untuk selalu rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah kemanusiaan, cinta sesama, kejujuran, kesejahteraan, dan keadilan, dan keabadian. Selanjutnya itu adalah persatuan, kebersamaan, cinta tanah air, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya ada kerakyatan, musyawarat, mufakat, dan demokrasi dalam kehidupan beragama. Selanjutnya adalah tantangan global dan implementasi global, membawa dampak pemudarnya nasionalisme. Pancasila harus menjadikan pedoman sumber inspirasi untuk meminimalisir dampak negatif ini. Yang pertama itu ada tantangan global, mengacu insensitivisi karakter bangsa. Yang kedua itu ada perlu peningkatan nilai-nilai sosial dan ketahanan ideologi. Yang ketiga itu ada Pancasila sebagai standar pembenaran pola aktivitas bangsa. Yang itu ada satu implementasi bagi generasi muda, itu adalah mulai dari pendidikan SD hingga perguruan tinggi. Kedua itu ada menumbuhkan sifat nasionalisme pada penentuan pentingnya negara. Yang ketiga itu adalah semangat mengukir prestasi dan bangsa menggunakan produk dalam negeri. Dan selanjutnya adalah kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah penguatan konsisten dan adaptif, di mana Pancasila adalah landasan ideologi yang kokoh untuk menanamkan terorisme, persatuan, dan keadilan sosial, mempentengi generasi muda dari paham radikal. Yang pertama itu adalah internalisasi kunci melalui pendidikan keluarga dan masyarakat untuk membentuk karakter yang tangguh. Yang kedua itu ada adaptif dan konsisten, di mana upaya penguatan harus terus dilakukan secara konsisten dan adaptif terhadap tantangan radikal yang berkembang. Yang ketiga itu adalah adaptif bangsa, di mana menunjukkan generasi muda berprestasi yang berkonsentrasikan positif bagi keutuhan bangsa. Selanjutnya udah, mungkin itu saja yang saya bisa paparkan dari apa yang saya
lakukan, menulis jurnal dan sebagainya, dan membuatkan PT dan membuat presentasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.